Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu tausiah pengawasan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita muliakan para pinispo, para alim, para ulama, para kiai, Gus Syafiq, Ketua Ansor Jawa Timur, jajaran pengawas pemilu, ada Pak Aang, Bawaslu Jawa Timur, ada Gus Hadi dan jajaran Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tuban, ada juga rombongan tadi yang intel ini dari Lamongan sama Gresik. Nggak tahu di mana ini sekarang di belakang. Yang sama-sama kita hormati para undangan, jajaran dari Polisian, TNI dan Forkopimda yang tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya cintai, saya banggakan santriwan santriwati yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu yang saya muliakan, puji syukur alhamdulillah pada sore yang baik ini, yang cerah ini, di hari santri kita sekalian, terutama saya bisa silaturahim, kepanggih, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, di kondisi yang sedang ada wabah, kondisi yang tidak mudah, kondisi yang butuh kewaspadaan kita semua. Makanya semuanya masih pakai masker, sering cuci tangan dan seterusnya. Saya izin untuk tidak menggunakan masker. Kadang-kadang kalau ngomong lama pakai masker tuh sesek juga Pak Ibu sekalian. Emang nggak enak juga. Tapi ya bagaimana, kita juga harus senantiasa menjaga situasi ini. Kita doakan seluruh warga Tuban, kita semua senantiasa sehat. Apalagi Tuban ini mau ada pilkada 9 Desember nanti ada pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. 270 daerah yang pilkada akan menyelenggarakan pilkada di tanggal 9 Desember. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita setelah sholawatan, setelah berdoa, ini kira-kira pesan-pesan singkat saja. Apa sebenarnya hubungannya pemilu sama santri itu apa? Ada hubungannya enggak sih pemilu sama santri? Pemilu ini kan sebenarnya sarana, cara untuk memilih pemimpin. Sejak zaman Nabi itu proses memilih pemimpin itu macam-macam caranya, tergantung bagaimana kita menyepakati aturan mainnya. Nah, di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, pemilu itu dilakukan untuk memilih pemimpin, memilih kepala daerah. Caranya satu orang yang sudah memenuhi syarat dihitung satu suara. Kalau kita sudah 17 tahun atau sudah menikah sebelum 17 tahun, maka kita punya hak pilih. Kalau punya hak pilih, suaranya menteri sama suaranya mantri itu sama-sama dihitung satu. Suaranya presiden sama suaranya santri sama-sama dihitung satu.
Tidak lantas kalau ada presiden suaranya 10, rakyat biasa dihitung 1, tidak. Ini salah satu wujud pengakuan kesetaraan, pengakuan derajat yang sama atas pentingnya satu suara. Satu orang mempunyai hak yang sama. Nah, saya alhamdulillah punya pengalaman datang ke beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu. Salah satunya ke Myanmar. 2 kali saya memantau pemilu di Myanmar. Di Myanmar ini Bapak Ibu sekalian, mayoritasnya bukan Muslim, Buddha atau Hindu, tapi mereka semua pakai sarung, Pak. Tiap hari pakai sarung. Bahkan duta besarnya pernah bercerita suatu kali ada semacam bazar, salah satu produk sarung yang terkenal di Indonesia, yang biasanya kotak-kotak kecil. Di sana itu orangnya suka sarungnya itu kotak-kotak kecil. Itu dalam waktu hanya seminggu itu berapa puluh ribu sarung laku. Jadi di sana itu biasa orang pakai sarung dalam helatan acara resmi di Myanmar. Orang di TPS ngantri, orang sidang DPR-nya pakai sarung. Ada celana, ada sarung, sama seperti kita. Jadi sejatinya hubungannya apa santri dengan pengawas? Ini salah satunya adalah hubungannya bagaimana kita menjaga kualitas pemilu yang baik. Tidak ada ajaran agama apapun yang membenarkan kalau pemilihan kepala daerah memilih pemimpin itu boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, boleh dilakukan dengan cara-cara yang curang. Tidak ada. Mau agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semua setuju bahwa memilih orang yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau caranya salah, hasilnya pasti salah. Nah, kenapa di Indonesia ini wonten yang namanya Bawaslu? Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian datang ke banyak negara yang lain, tidak akan nemu lembaga seperti Bawaslu, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi di Indonesia ini ada 3 penyelenggara pemilu, satunya KPU, tugasnya menyiapkan semua proses pemilihan, pemilu dan seterusnya. Ada Bawaslu, tugasnya ngawasi. Kalau pesertanya macam-macam melanggar aturan, kalau KPU-nya melanggar aturan, partainya melanggar aturan, yang ngawasi Bawaslu. Kalau Bawaslu KPU-nya macam-macam, yang ngawasi DKPP. Bisa dipecat. DKPP itu seperti malaikat pencabut SK. Kalau sudah SK-nya diputus ya selesai. Pak Aang ini kalau macam-macam aneh-aneh dilaporin ke DKPP, berhenti besok bisa berhenti. Nah, ini tugasnya mulia sebenarnya. Caranya untuk menjaga pemilu maka ada lembaga yang ngawasi. Diawasi ini bukan semata-mata dicari kesalahan. Maka Bawaslu ini punya kewenangan yang melekat, pengawasan, di dalamnya itu secara umum ada pencegahan, ada penindakan. Pencegahan itu salah satunya ya apa yang kita lakukan sekarang, menyampaikan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam tradisi pesantren ada istilah al-wiqayah khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu lebih baik daripada menghukum. Kalau orang tetap dikasih tahu tapi kok tetap melakukan pelanggaran, maka dia potensinya akan dihukum. Maka sebaik mungkin kita bisa melakukan pencegahan, harapannya semakin sedikit kasus-kasus pelanggaran. Semakin sedikit orang melakukan pelanggaran, semakin sedikit orang dihukum. Ini bukan nakut-nakuti, cuman memang aturan itu harus ditegakkan. Aturan itu Bapak Ibu sekalian harus dilakukan. Niatannya baik untuk menjaga agar pemilunya berjalan dengan baik. Kalau pencegahan sudah dilakukan, kados ngeten iki, terus kegiatan-kegiatan yang lain, pengawasan dilakukan, masih ada yang namanya pelanggaran ya tetap ditindak sesuai dengan apa yang disebut penegakan hukum, penegakan keadilan pemilu. Nah,
Bawaslu ini Bapak Ibu sekalian mulai pemilu 2019 akan ada di setiap TPS. Di setiap TPS ada satu pengawas pemilu. Nanti di Pilkada 2020 9 Desember juga akan ada pengawas TPS di setiap TPS. Kalau KPU ada petugas KPPS, kalau Bawaslu punya yang namanya pengawas TPS. Kalau di tingkat kecamatan namanya pengawas kecamatan, di tingkat desa namanya pengawas desa kelurahan, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Republik Indonesia. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai ajaran-ajaran yang baik yang diajarkan oleh para leluhur kita, kiai kita, bertepatan dengan Hari Santri ini bisa menjadi semangat yang baik. Sekarang ini alhamdulillah banyak sekali di seluruh Indonesia santri melakukan pengawasan pemilu. Santri menjadi pengawas pemilu. Saya ini sering ditanya orang, sampai ini jurusan kuliahnya apa kok jadi Bawaslu? Jadi S1, S2, S1 saya itu tafsir hadis Pak, mboten jurus blas. Nah sekarang ini banyak juga jabat-jabat kita yang tidak semuanya jurusan ilmu politik, ilmu hukum, tidak. Bahkan sebagian besar itu juga santri. Tapi percayalah bahwa santri itu kalau ngajinya benar, kita punya banyak sekali cara, ilmu, pengetahuan yang bisa menjadi pondasi yang baik untuk bagaimana mengambil langkah-langkah misalnya. Misalnya kalau kita faham kaidah-kaidah usul fiqh, ini sangat bermanfaat dalam pengambilan sistem hukum, pengambilan kesimpulan, pengambilan apa yang disebut dengan produk hukum. Bagaimana kita melihat suatu persoalan. Misalnya begini, untuk menjelaskan kenapa sih pilkada sekarang kita harus pakai masker. Apa hubungannya orang pakai masker dengan pilkada? Enggak ada. Tapi hubungannya adalah syarat pilkada ini dilakukan di saat wabah kalau orang mau menjaga protokol kesehatan agar tidak tertular dari penyakit. Jadi sebelum 15 Juni mulai Maret pilkadanya kan ditunda. Karena ditunda nggak jadi. Kemudian dirapatkan lagi, lanjut apa enggak? Boleh lanjut. Portal yang tadinya ditutup boleh dibuka. Tapi syaratnya satu, protokol kesehatan harus diterapkan. Penyelenggaranya harus pakai masker, pemilihnya pakai masker, calonnya pakai masker, cuci tangan sering dan seterusnya untuk menjaga keselamatan kita bersama. Kalau kita tidak mengindahkan itu, yang terancam bukan hanya kita tapi orang lain juga. Nah, ini ada dalil-dalil yang bisa menjelaskan ini semua. Bagaimana caranya untuk meyakinkan pemerintah, meyakinkan peserta pemilih agar pilkada ini tetap bisa dijalankan. Bisa kita ambil kaidah-kaidah usul fiqh. Memerintahkan sesuatu itu berarti juga perintah untuk menyediakan wasilahnya. Kalau kita disuruh pilkada tetap di saat wabah, maka sediakan masker dan lain-lainnya biar masyarakatnya terjaga dari wabah, karena keselamatan jiwa kita itu paling penting. Yang lebih penting juga bagaimana pilkada ini tidak membelah hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan masyarakat, dengan kiai, dengan teman-teman kita. Kan kita masih ingat ramainya pemilu 2019 kayak apa? Ujungnya gabung, Pak. Ya kan? Artinya apa? Ini urusan yang nggak akan jadi pertanyaan kubur. Ini urusan duniawi, urusan yang bisa diobrolin. Kita jangan sampai kemudian berbeda pilihan, kemudian tidak saling sapa dengan tetangga, berbahaya.
Karena setelah pilkada yang bertani kembali jadi petani, yang guru kembali ngajar, yang TNI Polri kembali bertugas, yang kemudian belajar seperti santri juga kembali nyantri. Jadi bagaimana kita sakit menjaga semua proses ini berjalan dengan baik gitu. Nah, kenapa sih Bawaslu ini penting? Kenapa pemilu harus diawasi? Saya berulang kali bercerita soal ini. Alhamdulillah di tahun 2014 saya punya kesempatan melakukan pemantauan pemilu di daerah konflik di Afghanistan. Ini menurut saya pengalaman yang luar biasa. Waktu saya menjalani, saya nggak membayangkan saya bisa pulang apa tidak. Baru datang di sana dikasih yang namanya lapis baja itu apa itu Pak namanya? Rompi anti peluru itu loh, 4 kiloan itu. Saya nyampe itu pagi, siang hari udah rusuh Pak, waduh lari kita. Orang udah berantem gak karuan. Sederhananya begini, Tuban ini kan pemilihnya berapa? Hampir 1 juta lah ya. Di Afghanistan itu ada 32 provinsi kayak Indonesia, tapi jumlah pemilihnya 12 juta. Model milihnya kayak 2004, nyontreng Pak. Tapi perempuan kan tidak bebas milih. Saya itu Pak, moto kotak suara, cekret, nah gitu kan. Kemudian di situ ada perempuan. Sebenarnya perempuan nggak noleh ke saya, dia ya kelihatan paling belakangnya gitu. Didatengin saya sama perempuan itu, ngomong ke penerjemah saya. Intinya dia keberatan, dia harus dihapus. Jadi kamera saya diambil, dihapus. Segitunya Pak. Dalam hati saya, siapa juga yang moto mbaknya ini, wong saya ini moto kotak suara. Di sana bahasanya bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu tulisannya kayak tulisan pegon, santri-santri bisa baca. Alhamdulillah kita pernah nyantri jadi bisa baca. Waktu kita baca misalnya TPS 10 pakai 1 titik, pokoknya huruf Arab itu kan kita bisa lah. Kalau santri begitu-begitu nggak ada harokat kan bisa juga. Kaget mereka Pak. Dari mana kamu pakai bahasa Inggris? Saya dari Indonesia. Kemudian ditanya, kamu muslim apa tidak? Muslim. Dia tanya, Indonesia itu mana? Loh Pak, Indonesia itu orang itu nggak kenal Pak. Tapi begitu saya jelaskan Bali Pak, tahu dia. Loh, kita ini udah merasa sangat terkenal, orang nggak kenal Indonesia ini. Nah yang menarik di sana itu Pak, kenapa kita ke sana? 12 juta pemilihnya nggak percaya kepada proses pemilihannya, nggak percaya kepada KPU-nya, CIC namanya kalau nggak salah. Karena nggak percaya, mereka minta tolong ke PBB bagaimana ini penghitungan surat suara yang sudah dicoblos, dihitung ulang ini. 12 juta itu kan kalau Jawa Timur separuh aja. Jawa Timur berapa? 30. 12 juta satu negara itu sepertiganya Jawa Timur, itu se-Afghanistan Pak. Bayangkan kalau di Indonesia 195 juta dihitung ulang keriting Pak tangan. Itu 12 juta, dibangunlah tenda besar sebanyak 9 di sebuah lapangan besar dengan pengamanan penuh dari tentara-tentara internasional yang banyak, yang saya lihat orang-orang bule lah, tentara-tentara Amerika. Nggak korek ditarik Pak korek saya, kan kita masih ngerokok di sana kadang-kadang. Nggawa korek 2 itu langsung ditanya, kenapa kamu bawa koreknya lebih dari 1? Lu mikirnya kadoan, dikira katanya bakar-bakar itu kali. Serius Pak, apa yang tidak pernah kita pikirkan di sana kepikir sama orang. Betapa kita kemudian lebih bersyukur hidup di Indonesia karena ada kedamaian dan situasi yang seperti ini. Temu orang saling sapa, salaman, ngopi bareng, ngerokok bareng. Di sana susah Pak. Intinya 12 juta pemilih ini nggak setuju pemilu ini dihitung oleh penyelenggara yang sudah ada. Maka pemerintahnya minta tolong ke PBB. Ada 2 calon waktu itu, Abdullah dan Ashraf Ghani, saya ingat betul. Nah, akhirnya datanglah petugas-petugas PBB yang menghitung soal surat suara itu. Intinya apa Pak? Kedaulatan warga Afghanistan, suara sah nggak sah tahun 2014 bukan KPU dalam negeri yang menentukan, tapi KPU atau petugas internasional.
kuncinya adalah hilangnya kepercayaan terhadap KPU-nya atau penyelenggaranya. Ini berbahaya. Kalau sampai warga Indonesia ini kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara, bahaya. Kira-kira dulu kita punya pengalaman Orde Baru, kemudian setelah Orde Baru kita perlu pengawas agar apa yang terjadi seperti di sana ini enggak terjadi. Bagaimana kalau ada kecurangan ditindak, sehingga kepercayaan masyarakat ke penyelenggara menjadi penting. Betapa tidak Pak, kita sudah milih yang menentukan sah nggak sah bukan tetangga kita. Kalau petugas TPS kan tetangga kita sendiri. Kitalah yang menentukan kedaulatan suara sah dan tidak sah. Di sana itu prakteknya begini, surat suara itu Pak bisa numpuk 10 gitu loh. 10 ini kemudian contrengannya sama. Kalau lebih dari 10 kita hitung berapa yang sah dan seterusnya. Nah, saya datang sebagai pemantau internasional. Pemantau internasional akan ditanya, ini sah apa enggak? Pemantau setuju ya saya gitu. Tidak ada kegembiraan seperti kita di Indonesia begitu penghitungan surat suara atau penghitungan pemilihan kepala desa, pepaya, manggis, senang semua kan. Ya ada persaingan, tapi tetap auranya itu kegembiraan. Itu yang paling mahal. Di banyak negara kita tidak menemukan kegembiraan warga di TPS. Nah, itu kekayaan khazanah Indonesia yang diakui oleh semua pihak, yang diakui oleh dunia. Kepercayaan orang terhadap penyelenggara di Indonesia masih tinggi. Maka dijaga yang namanya Bawaslu, dijaga yang namanya masyarakat, santri, kiai, semua boleh menjaga itu. Hampir 1 bulan saya di sana, singkat cerita, saya ingin mengambil hikmah yang lain adalah soal betapa sebagian besar orang-orang di sana atau di Timur Tengah kadang-kadang menurut saya setelah banyak melakukan beberapa pertemuan begitu, cara pandang mereka terhadap apa yang benar dan apa yang salah itu seperti hitam putih. Yang kanan benar, yang kiri salah, yang kanan salah, yang kiri benar. Tidak ada pandangan-pandangan ala Ahlussunnah di mana di situ ada pandangan yang tawasud, ta'adul, tawazun. Tidak ada pandangan bahwa kebenaran itu bisa ada di tengah, saling kompromi, saling menghormati. Tidak semua yang ada di kamu benar, tidak semua yang ada di saya benar. Pemahaman ini harus dikomunikasikan, dikompromikan. Ini tercermin. Jadi suatu ketika saya ketemu, karena saya didampingi oleh penerjemah bahasa Inggris. Begitu dia nanya, kamu muslim apa tidak? Muslim. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini nggak menarik Pak. Ditanya kelompok muslim yang mana? Kalau di kita kan nggak biasa itu loh. Sudahlah itu nggak usah jadi pertanyaan gitu loh. Dan begitu kita menjadi bagian dari kelompok yang dia yakini, dia peluk-peluk kita ini Pak. Saya mendapat informasi katanya beberapa penganut Nabi Lut yang istilahnya itu homo itu ada di salah satu provinsi di sana yang besar sekali komunitasnya. Nah, karena saya lama suatu kali saya didampingi oleh penerjemah yang lain, sama pertanyaannya Mbak, ditanya kamu muslim? Oh ya. Pertama dia kaget kita bisa baca tulisan Arab, kedua dia kaget dia kita muslim, ketiga kita yang kaget Pak, dia nggak kenal Indonesia. Sementara kita yakin banget orang semua tahu Indonesia. Artinya ini tugas kita Pak, bagaimana menjelaskan Islam Indonesia, menjelaskan Islam rahmatan lil alamin ala Indonesia itu ke masyarakat dunia. Makanya misalnya kita lihat di sana ada embrio-embrio NU dibangun di sana untuk mencari pola bahwa pemahaman yang benar itu bisa di tengah, saling kompromi, menghargai perbedaan dan seterusnya. Kalau kebenaran ada di kanan jauh dan kiri jauh, maka kemudian yang ada adalah kalau Anda salah maka Anda boleh saya bunuh dan seterusnya. Itu yang terjadi di sana. Nah, suatu ketika saya ketemu sama penerjemah yang kira-kira ketika dia nanya sama pertanyaannya, setelah muslim Anda bagian dari kelompok mana? Kemudian saya jawab ini tidak menjadi bagian dari apa yang dia ikuti, itu wajah ketidaksukaan, wajah kejengkelan kelihatan. Disinilah kita harus bersyukur hidup di Indonesia.
orang boleh berbeda agama, orang boleh berbeda apalagi soal kelompok-kelompok dalam satu agama, biasa itu. Tapi kita bisa saling menghormati, saling meyakini. Betapa kita dihajar dengan isu berita bohong, hoax, isu agama saat pemilu, semua bisa kita lalui, Pak. Pengalaman paling berat soal memanage hubungan hubungan antar pemilih dengan peserta, antar tim sukses itu saat pilkada DKI, yang kemudian dibawa ke pilkada atau pemilu 2019. Pilkada DKI saat kemarin itu luar biasa, dan itu membekas sekali ke semua kita di Indonesia, dan kemudian dibawa ke pemilu 2019. Nah, kita berharap praktek-praktek yang tidak baik tidak terjadi di Kabupaten Tuban. Membandingkan ini dengan yang lain, ini bagian dari cara kita mensyukuri bahwa di Indonesia, di Tuban, di Jawa Timur ada praktek pilkada yang lebih baik. Caranya semua kita santri boleh memberi informasi ke pengawas jika ada orang melakukan pelanggaran. Tujuannya satu, menjaga kemurnian pilihan, menjaga kualitas proses. Kalau semuanya terawasi, insya Allah hasilnya apapun tidak akan disoal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para santriwan santriwati, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf ngapunten Gus, mboten berniat menggurui. Satu guru satu ilmu dilarang saling mengganggu kan itu. Matur suwun sangat ngapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.